Lu tahu nggak kalau ternyata law of attraction itu salah? Wow. Wih, gitu. Malah disalahin. Heeh. Jadi law of attraction itu teman-teman adalah hukum menarik impian kita dan ini sudah sangat disepakati oleh seluruh dunia sebetulnya. Tapi ternyata yang bertanggung jawab terhadap perwujudan impian bukan hukum tarik-menarik itu. Itu adalah langkah kedua. Nah, langkah pertamanya adalah Oke teman-teman, sekarang kita bareng lagi sama Mas Teguh, host kondang kita. Widih, di Kedamaian Oke ID ya. teman-teman ya, teman-teman Kedamaian.id, kembali lagi saya ya, jadi host kondangnya Mas Fadli nih teman-teman. Host kondangan. Kondangan. Kebetulan kita tadi abis dari kondangan ya. Yes, dan kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman-teman, dan Mas Teguh ternyata sudah menyiapkan banyak pertanyaan katanya. Dia mau bacain pertanyaannya, saya bilang gak usah, udah kita rekam aja langsung ya. Oke, langsung aja Mas Teguh. Oke. Tapi kita buat ini dulu ya. Temanya ini tentang bagaimana caranya. Sorry, sebentar. Cara mudah menarik impian besar menjadi nyata nih Mas Fadli. Cara mudah menarik impian besar menjadi nyata. Betul. Ini kita kasih buat teman-teman ya. Oke. Nah, pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana caranya atau cara kerja hukum tarik menarik ini, law of attraction tadi ya, dalam mewujudkan impian kita nih Mas Fadli. Cara kerja hukum tarik menarik dalam mewujudkan impian kita. Itu gimana bisa? Oke. Nah, ada satu cerita menarik Mas Teguh ketika beberapa founder dari ini ya, Law of Attraction ini kan waktu itu dipopulerkan oleh Rhonda Byrne di bukunya The Secret kan ya. Betul. Dan salah satu dari timnya mereka itu ngobrol sama salah satu mentor saya dan ngobrol secara langsung nih di salah satu festival spiritual besar di dunia gitu ya. Mereka ngobrol tentang Law of Attraction. Yes. Nah, di festival itu bukan materinya yang penting banget, menarik banget yang perlu kita take away kata guru saya nih. Tapi dia cerita gini. Saya ngobrol sarapan nih gini ya, kita ngobrol terus diceritain lah. Kalau misalnya gampangnya gini lah, Mas Teguh ini misalnya guru saya, terus saya sangat mengerti tentang Law of Attraction dan jadi salah satu founder yang mempopulerkan The Secret kan yes. gitu ya. Terus saya bilang gini sama Mas Teguh, lu tahu nggak kalau ternyata Law of Attraction itu salah? Wow. Wih, gitu. Malah disalahin. Jadi Law of Attraction itu teman-teman adalah hukum menarik impian kita dan ini sudah sangat disepakati oleh seluruh dunia sebetulnya. Tapi ternyata yang bertanggung jawab terhadap perwujudan impian bukan hukum tarik-menarik itu. Itu adalah langkah kedua. Nah, langkah pertamanya adalah Law of Resonance. Oke. Nah, Law of Resonance ini adalah hukum beresonansi, hukum mengirimkan getaran keluar. Jadi sebetulnya bukan kita dari luar tarik ke dalam, tetapi dari dalam memancarkan energi keluar yang menghasilkan Law of Attraction itu. Gitu. Artinya memang ya di beberapa webinar mungkin ya teman-teman di Kedamaian ID saya udah bahas tuh tentang gimana kita perlu bergetar selaras dengan impian kita, kan gitu ya. Betul. Inilah yang disebut sebagai Law of Resonance sebetulnya Mas Teguh. Jadi kita benar-benar memancarkan energi ketika impian kita udah terwujud gitu ya. Kita merasakan happy-nya, mendapatkan energi bahagianya, ngerasain syukurnya gitu. Yes. Seolah-olah ini sudah terwujud, padahal pasti belum kan, namanya juga impian. Nah, ini nih yang benar-benar akhirnya terkirim keluar, menciptakan Law of Attraction yang bekerja selanjutnya narik impian kita terjadi ke dalam kehidupan kita. Jadi kalau ditanya sebetulnya cara kerjanya seperti apa, maka teman-teman perlu dengan sadar mengontrol energi yang terpancar dari diri kita. Anda meresonansi getaran di luar diri kita. Gitu. Jadi apapun yang kita miliki di sekitar kita, itu sekarang karena kita sudah bergetar di frekuensi itu di masa lalu. Nah, dan ini pasti terjadi, gitu ya, Mas Teguh punya berapapun aset yang Mas Teguh punya sekarang, Mas Teguh punya berapapun teman, hubungannya Mas Teguh, gitu ya, jumlah uang di rekeningnya Mas Teguh, misalnya gitu ya, apapun, semua yang sifatnya energi itu karena Mas Teguh beresonansi, Mas Teguh bergetar dengan cara yang benar sebelumnya sampai hari ini terwujudlah semua yang ada di diri Mas Teguh. Nah, apa yang kita miliki ya? Yes. Nah,
Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Yang menarik, ketika kita pengen di masa depan ini terjadi, masuk lagi ke dalam diri kita, maka kita perlu bukan di saat ini bergetarnya, tapi di masa depan. Jadi kita dengan sengaja merasakan seolah-olah ini sudah diwujudkan sesering mungkin supaya itu kejadian beneran di kehidupan kita yang nyata. Gitu. Jadi cara nariknya gitu. Itu cara nariknya. Ya. Ini cara jaganya sekarang, Mas. Nah, cara jaga gini, karena kan kita bisa jadi terdistraksi dengan hal-hal lain gitu ya. Mungkin dengan kehidupan yang baru, entah ketemu dengan kehidupan baru gitu kan. Ini cara menjaga agar energi kita selalu selaras dengan impian kita nih, Mas Fadli. Mantap, ini go extra mile ini. Bagus. Pertanyaannya keren karena banyak orang, Mas Teguh, itu bikin goal setting setahun sekali. Yes. Ini yang bikin kenapa teman-teman justru banyak banget yang tidak terwujud ya. Karena teman-teman jarang banget bergetar di frekuensi masa depan kita gitu. Teman-teman tuh cuman kayak, ya udahlah, udah selesai kan diinginkan, udah bikin dream booknya, udah dicatat list impiannya gitu kan, resolusi awal tahun kan gitu. Nanti kita review lagi tahun depan. Cuman setahun sekali tuh, nggak ada artinya menurut saya. Yes, kita udah lebih baik daripada orang yang tidak bikin sama sekali ya. Ini jauh gapnya. Tapi teman-teman, ini pun masih di level bawah loh. Untuk menjaga kita selalu berada di sana, Mas Teguh, kita perlu dengan sengaja memang berada di lingkungan yang memang punya impian. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan ini nggak aneh gitu. Sama kayak kalau misalnya kita pengen jago, misalnya renang, ya punya komunitas renang. Yes, gitu. Betul. Kalau kita pengen happy, punya banyak jam tangan misalnya gitu ya kita berkomunitas sama orang-orang yang jam tangan kolektor kan gitu. Atau misalnya kita pengen rajin main sepeda, ya komunitas sepeda gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang impian, kita perlu memiliki circle orang-orang yang memang punya impian. Impian yang sama tentunya pasti ya. Nggak harus impian yang sama, tapi dia memang pengen mengupgrade dirinya sehingga cara-cara mencapai impian bisa kita sharing. I see. Jadi nggak yang pencuri impian yang ya udah sih santai aja bro, lu ngapain sih? Nggak nyampe juga nggak apa-apa. Nah, saling support gitu ya artinya gitu ya. Betul. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, teman-teman perlu dengan sengaja menjaga diri untuk selalu berada di frekuensi itu sesering mungkin. Nah, kalau teman-teman pernah dengar mungkin ya teman-teman, saya itu punya yang disebut sebagai manifestation alarm. Setiap jam itu bunyi. Buat ngingetin apa? Ngingetin supaya apa yang kita pernah inginkan di awal tahun gitu kan jelas ya. Kan impian kita mungkin banyak lah. Let's say mungkin 20, 30, 50 checklist, 10 checklist mungkin, 5 checklist mungkin gak apa-apa. Tapi pasti ada 1-2 hal besar banget yang kalau ini terwujud yang lain membaik. Kita fokuskan sama 2 hal besar itu, 1 hal besar itu gitu ya. Hal besar inilah yang kita rencanakan untuk termanifestasi. Ketika sudah spesifik keinginannya apa, diinget-inget rasanya kalau itu nyampe. Jadi pilih satu hal, ketika udah yakin itu yang benar-benar kita inginkan, sesering mungkin berada di mana merasakan ketika itu sudah terjadi. Jadi misalnya kita pengen sesuatu yang kita capai di tahun depan misalnya. Nah, supaya lebih cepat terjadinya, sesering mungkin ditarik, sesering mungkin digetarkan. Dirasain lagi ya gitu. Dirasain gitu. Yang perlu dirasain sebenarnya cuma 2 hal teman-teman ya. Kita perlu ngerasain bahagia ketika mencapai, dan kita perlu merasakan syukur ketika itu sudah tercapai. Gitu. Yes, betul. Nah ini harus dibedain ya. Ini sorry saya tambahin sedikit teman-teman ya. Karena ternyata ketika saya pernah jawab ini ya di salah satu webinar kita, ada orang yang
Mas gimana bisa ngerasain, kan belum nyampe. Oh, oke. Sama Iya, kayak misalnya kita mau makan bakso, nggak tahu baksonya rasa kayak gimana, gimana caranya udah berusaha ngerasain rasanya, udah bisa makan bakso. Bukan rasa asinnya, bukan gitu loh. Bukan rasa dagingnya, bukan. Ketika teman-teman pengen punya mobil tertentu, bukan teman-teman ngerasain megang setirnya atau ngerasain halus kulit joknya. Kan belum pernah, Mas. Iya. Yes, belum pernah. Tapi rasa bahagia dan syukur ketika itu tercapai. Kan Mas Teguh misalnya nih, Mas Teguh pengen mobil, let's say Expander misalnya gitu kan. Kan Mas Teguh tahu rasanya ketika nyampe, kan Iya, gitu dong. iya. Ketika ternyata ini mobil, udah dikabarin nih, Pak Teguh ini dari dealer udah menuju ke rumah, senang dong. Betul. Asik, bentar lagi datang nih, kan gitu ya. Itu yang Itu dirasain. kan kerasa, nggak mungkin nggak kerasa. Betul. Anda nggak mungkin menginginkan sesuatu yang teman-teman itu ketika nyampe nggak tahu rasanya, nggak mungkin. Yes. Gitu. Jadi pasti bisa, itu dulu satu. Kalau ini udah clear, baru beneran kita bisa merasakan. Nah, sesering mungkin ngerasain itu untuk menjaga dengan cara itu, Mas Teguh. Jadi sesering mungkin setiap jam bikin alarm kalau perlu, nggak apa-apa. Oke. Atau tiap pagi deh meditasi, deep talk, merenung, impianku nyampe. Dibanding yang setahun sekali, Yes, kebayang nggak? Udah 365 kali lebih kenceng harusnya. Iya. Berarti salah satu mungkin ya cara berkomunikasi dengan alam semesta juga tadi ya, dengan cara meditasi tadi untuk mengingatkan, rewind, membahagiakan kita sendiri gitu ya, bahwa mobil ini akan segera datang, ini rasanya, ini keinginannya gitu ya Mas Wali ya. Berarti dari meditasi mungkin salah satu cara komunikasinya. Yes, meditasi salah satu cara kita mempercepat. Karena beda dengan mengingat gitu ya. Meditasi itu semua indera kita usahakan bisa bekerja sama. Gitu. Kembali lagi ya kita ke resonansi. ngerasain, kita ngeliat dalam pandangan mata gitu ya, membayangkan. Kita bahkan bisa ngerasain nyentuh gitu loh. Kita bahkan bisa mencium baunya. Kita bisa mendengar suara-suara di lingkungan kita ketika itu sedang tercapai gitu. Itu meditasi gitu. Jadi betul-betul sensualisasi semuanya gitu ya. Itu sesering mungkin. Oke, Mas Wali, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih ya. Oke. Dan mungkin ini jadi pertanyaan penting buat teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya impian ya, atau punya manifestasi yang ingin segera terwujud ya, coba dilihat lagi, ini benar nggak sih ini yang saya inginkan, manifestasi ini yang saya inginkan gitu. Jadi pertanyaannya, cara tahu apakah impian ini benar-benar untuk kita atau hanya keinginan sesaat? Yes, Nah, itu dia. Mantap. Iya. Jadi Gitu. ini apa ya? Fenomena yang banyak terjadi, Mas Teguh, di mana banyak orang ketika sudah berjuang mencapai itu nggak bahagia amat. Okay. Pengorbanannya lebih gede daripada kebahagiaan saat menerima. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Betul. Ini kita pernah bahas, ini disebut sebagai sindrom di tangga di tembok yang salah. Sindrom di tangga. Sindrom tangga di tembok yang salah. Dirimu kebayang nggak nih? Misalnya kita mau ngelihat di balik dinding ini ada apa? Ada sangat panjang dan banyak dindingnya. Kan nggak kelihatan di balik itu apa kan? Tapi kita yakin impian kita di situ. Kita udah taruh tangga di sini. Kita naik dengan perjuangan anak demi anak tangga, nyampe di atas. Lah bukan ini yang mau aku lihat. Oke. Gitu. Wow. Harusnya kan pindah ke tembok yang lain. Iya. Begitu naik, nah ini dia yang aku mau. Nah ini tangga di tembok yang salah. Bisa jadi temboknya lebih pendek ternyata ya. Iya. Oke. Nah, bisa jadi lebih pendek dan lebih mudah kan gitu ya. Ini mah udah berkorban waktu, uang, tenaga gitu kan, pikiran, hati, semuanya ternyata kita nggak terlalu menginginkannya. Nah itu cara taunya. Oke. Cara taunya teman-teman, Anda, nah ini tadi nih, ini bagus nih. Tadi contoh yang mobil tadi nih, ketika teman-teman membayangkan mobil itu, terus teman-teman benar-benar mengesampingkan semua orang, hanya saya dan impian saya, teman-teman cek, beneran happy nggak? Karena seringkali impian ini adalah impian tularan, Mas Teguh. Orang-orang yang sangat respect sama Mas Teguh gitu ya, Mas Teguh pengen Expander, berarti Expander keren. Nah, ternyata dia nggak pengen-pengen amat loh. Mungkin buat dia itu misalnya Ayla udah asik banget gitu kan. Wah gampang nyalip segala macam, nyelip-nyelip gampang lewat gang asik gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Kalau Expander ternyata kepanjangan. Nah ada orang yang memang meyakini bahwa impian tularan adalah impiannya. Gitu, itu satu. Ada yang kedua, gejala atau fenomena di mana orang itu pengen nyenengin orang lain yang dia tidak terlalu suka untuk nunjukin pengakuan dirinya,
dengan uang yang dia tidak punya. Yes. Kebayang nggak? Itu bahaya itu ya teman-teman. Jadi memaksakan ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Nah ini seringkali terjadi sama orang yang memang tidak bermeditasi atau tidak ngecek berkali-kali koneksi antara dia dan impiannya. Nah sekali lagi teman-teman, seringkali ini juga dilakukan sama orang yang memang tanpa meditasi dan tanpa bergetar selaras tadi. Jadi dia berusaha kerja keras aja gitu, berusaha dengan semua cara yang ya pada akhirnya mungkin akan nyampe juga. Ini impian apapun pada akhirnya akan sampai kalau nggak berhenti, gitu. Akan diterima kalau nggak berhenti. Tinggal ya tadi ada kekecewaan yang luar biasa kalau misalnya ternyata kita berkorban lebih banyak untuk kebahagiaan yang ternyata kita nggak pengen-pengen amat. Ini yang harus dijaga. Jadi meditasi teman-teman cek banget bener-bener. Kayak saya nih misalnya, saya ditanya, pengen nggak punya Ferrari yang baru deh, salah satu tipenya, let's say yang harganya 20M gitu misalnya. Dulu keren, ngeliat fotonya keren, pengen kayaknya asik banget gitu ya. Begitu saya lihat barangnya gitu ya. Waktu itu saya sebelahan, saya mau ngecat mobil saya di Three Steps waktu itu di Jakarta. Mobil BMW saya mau keluar, mobil Ferrari masuk. Sebelahan nih. Terus Ferrarinya Arif Muhammad waktu itu. Yang bawa bukan Arif Muhammad nih, ada drivernya. Terus saya ngelihat, saya nanya, saya cek dalamnya, saya duduk, saya pegang setirnya. Ceper banget ya. Jendelanya tuh kayak cuma segini gitu. Karena sangat datar gitu kan. Jadi kayak cuma segini jarak pandangnya. Jadi kayak setirnya tuh kayak gitu loh. Kayak nggak happy kayaknya ya. Begitu di starter suaranya kenceng banget, beng gitu kan, kayak kenapa tuh juga kayaknya kegedean, nggak pengen yang kayak gini. Ternyata nggak pengen amat. Nah kebayang nggak kalau misalnya saya tidak ngecek bener-bener rasanya ketika menerima seperti apa. Kebetulan saya dapat kesempatan megang fisik langsung. Nah ini bisa dirasain tanpa megang fisik langsung sebetulnya gitu. Beneran nggak? Lihat dong, coba cek, lihat fotonya, lihat gambarnya, bayangin gitu. Kalau ternyata nggak terlalu happy, ya jangan, gitu. Nah itu dengan meditasi bisa dicek, gitu. Indikatornya cuma satu ya, happy atau tidak ya. Happy atau enggak. Pokoknya gini, as long as you happy, you were right. Itu aja. Coba dicek ya teman-teman ya, bener nggak? Selama teman-teman happy, bener aja udah, gitu ya. Kan kita seringkali kadang-kadang ini ya suka tanpa sadar tanda kutip menyakiti orang lain loh. Ketika kita ngomong sama teman kita atau saudara gitu ya, atau keluarga kita ngomong, ngapain beli kayak gitu, nggak worth it tau. Bodoh banget gitu kan. Itu kan mahal gitu. Masa cuma buat gitu doang? Itu kok mending mas. Nah seringkali ini jadi sesuatu yang menyakiti orang lain. Kenapa? Dia jadi sadar kayak iya ya ternyata ya nggak terlalu saya inginkan gitu. Makanya ketika kita ngelihat sesuatu yang seperti itu, terus misalnya Mas Teguh ngelihat orang yang kayaknya kok dia nggak worth it dong, dia ngeluarin itu tapi dia nerimanya dengan pengorbanan yang lebih besar menurut kita. Nah ditanya dulu, emang lu happy dapetinnya? Seberapa happy? Happy banget ini mah, wah gila nggak apa-apa ini mah gitu. Oh ya udah, mantap, udah selesai gitu. Teman kita juga ada kan yang dengan segala perjuangannya sampai bisa ikut konser yang mahal kan gitu ya, yang buat kita ngapain sih kan gitu ya. Tapi ketika ditanya lu happy, happy banget mas gitu. Ya udah mantap gitu kan. Ada yang beli souvenir atau merchandise tokoh-tokoh Korea gitu ya, K-pop gitu. Habis itu mahal banget kan dan gak masuk akal gitu. Hampir setengah salary mereka rela loh. Setengah bulan gaji kan gitu. Rela mereka keluarkan untuk beli hal yang gak bisa dipakai juga gitu. Cuman happy lah pas dia punya. Oh ya gak apa-apa, mantap. Gitu. As long as you happy, you were right. You were right, betul. Oke. Jadi cek dulu happy apa enggak. Siap. Happy adalah kata kunci pertama buat teman-teman terhadap manifestasi teman-teman ya gitu ya. Oke, kalau gitu Mas Fadi ya. Boleh dong Mas Fadi punya cerita mungkin keajaiban sesuatu yang dalam usaha Mas Fadi meraih impian gitu ya kan. Ada gak cerita yang banyak pasti sih saya. Coba satu cerita aja deh yang mungkin bisa kegambar sama kita-kita di sini. Oke, yang mana ya? Banyak banget teman-teman, nggak tahu Tuhan tuh sayang banget sama saya ya. Keajaiban yang kok klik banget gitu. Nih, ada satu cerita di mana ini mungkin
mungkin jarang saya ceritain ya teman-teman ya. Teman-teman udah tahu lah cerita mungkin saya beli mobil, beli rumah, punya income puluhan kali lipat naik gitu-gitu ya udah tahu. Cuman memang dalam prosesnya teman-teman ketika kita menginginkan sesuatu keajaiban-keajaiban luar biasa itu terjadi. Gitu. Baik keajaiban di mana kita diselamatkan Tuhan maupun keajaiban di mana kita diberikan karunia luar biasa. Padahal kita hampir tanpa usaha loh. Betul. Gitu. Nah, ada satu cerita waktu itu ya di mana saya waktu itu masih mungkin sekitaran tahun 2000 berapa ya? 17 mungkin 2017 2018-an lah. Waktu itu dirimu ingat mungkin kita pernah trading forex itu dalam kondisi di mana kita juga belajar ke dalam satu trading yang trading academy yang memang gede banget gitu ya. Nah, happen to be di sana kita belajar sesuatu, tetapi kita memang dalam kondisi yang belum punya license untuk ngajar, kan gitu ya. Ini gimana ya caranya gitu. Sementara ada banyak banget legend-legend trader dunia yang ngajar dan mereka ya punya institusi besar. Gitu. Betul. Nah, nggak tahu gimana ceritanya. Awalnya kita cuman karena pengen beli tools. Terus waktu itu salah satu tim kita itu kan beli toolsnya bermasalah. Gitu. Nah, tools ini bermasalah sampai diberesin sama supportnya nggak bisa, sama customer supportnya nggak beres gitu, sama CS-nya nggak bisa lagi. Dicobain lagi sampai akhirnya foundernya yang akhirnya Skype sama kita. Gitu kan. Dipandu. Kenapa ya sampai akhirnya happen to be oke nih, mantap. Akhirnya selesai dan bisa dipakai. Nah, cuman karena effortnya sangat susah untuk bisa memiliki tools itu, kita ngerasa aduh gimana ya. Ini susah nih toolsnya gitu untuk dimilikin sama teman-teman traders juga di Indonesia. Ini gimana ya supaya teman-teman bisa punya sesuatu yang mereka juga pegang gitu. Kalau kita ngajarin ini kayaknya nggak boleh karena kan punya license di Singapurnya. Betul. Gitu. Nah, tiba-tiba connect nih gitu. Si foundernya perusahaan ini tiba-tiba connect ke kita gitu ya. Itu ke salah satu partner bisnis saya itu dia langsung kayak nge-add Facebook. Jadi add friend gitu. Kan add friend itu kan banyak ya yang belum di-confirm kan. Dan ratusan mungkin ribuan gitu yang belum di-confirm. Dan kita juga gak tiap hari lihat siapa ya yang nge-add gitu kan. Nah tiba-tiba pas dilihat ini bukannya si Anu ya. Kok dia nge-add friend kita gitu kan. Coba. Kita approve, kita confirm, kita sapa lah gitu kan. Bener itu dia. Gila ini legend loh. Ini nih yang bikin kurikulum untuk dunia gitu kan. Wah mantap ini gitu kan. Ya chatting lah, making friends. Kita ceritain kan kita komunitas di Indonesia gitu kan. Kemarin kita beli toolsmu gitu kan. Oh iya gitu kan. Nah singkat cerita beberapa waktu kemudian gak nyampe beberapa bulan-bulan lah. Mungkin sekitar 1,5-2 bulan kemudian. Kita dikontak, kita lagi bikin training for trainers untuk seluruh dunia. Mau nggak jadi delegasi Indonesia? Wow, kita gitu. Yang dikontak ya saat itu ya? Iya, kita dikontak. Ini kita lagi connect sama banyak komunitas di seluruh dunia. Untuk Indonesia kayaknya kalian aja deh yang berangkat. Kita cover semua, biaya pesawat, hotel, biaya training, makan, semuanya kita tanggung. Supaya nanti dirimu bisa bawa ini ke Indonesia, ngajar, tapi selanjutnya nanti bayar royalti. Oh oke. Wah mantap, menarik. Kita berangkatlah ke sana. Yang selama ini kita nggak boleh ngajar karena itu punya license gitu kan. Betul. Kita diundang beda lagi nih sama perusahaan yang berbeda yang punya bidang keilmuan yang hampir sama, tetapi dia itu dalam kondisi yang dia yang funding kita semuanya, dia yang biayain semuanya, dia yang ngajarin. Kita pulang dengan izin untuk boleh ngajar. Dan itu yang di tahun itu sampai bertahun-tahun kemudian sampai tahun 2024 kemarin itu masih jadi salah satu program yang paling gede di perusahaan kita. Gitu. Itu kalau itu nggak ada, setengahnya hari ini aja nggak ada maksudnya. Nah itu yang menarik nih ya. Akhir ceritanya kita sangat deket dong akhirnya ya sama beliau betul. Sama senior trader ini. Dan kita nanya, dulu tuh kenapa sih kok bisa nge-add kita? Add friend. Terus dia jawab nggak tahu. Dia juga bilang gitu. Gue juga nggak inget kapan nge-add-nya. Iya. Jadi itu kan nggak tahu ya. Untuk kita ketemu sama orang hebat kan banyak orang berpikir, oh saya tuh mungkin ketemu sama presiden misalnya harus dari kenalan si A kenal si B kenal si C baru kenal dia, gitu kan? Ini enggak loh, tanpa perantara, tanpa
apapun, tiba-tiba dia nggak sadar kapan dia ngeklik add friend, Yes. dan kita juga nggak tahu kapan harus bukanya. Di detik itu kita kayak pengen buka, terus tiba-tiba loh kok ada. Nah ini nih yang akhirnya bikin kita jadi ngerasa, ini ajaib. Dan itu yang membuat banyak banget impian kita terwujud. Gitu. Yes. Nah mungkin saat itu juga Mas Fadli udah menerapkan mungkin ya meditasi dan afirmasi seperti itu ya. Iya. Afirmasi apa yang Mas Fadli saat itu aku pingin ini seperti ini ya itu. Bentar. Aduh cari apa ini? Mas Iwan, Ada bukunya? ada satu frame yang pengen aku kasih lihat sama teman-teman. Frame identitas di mana ya? Atau mungkin di meja kali ya, di meja kerja. Bisa jadi. Jadi yang dengan sengaja saya tarik tuh yang itu, Mas Teguh. Jadi saya itu udah belajar waktu itu, awalnya banget dasarnya ilmunya tuh dari Pak Tung Desemoringin sebetulnya. Okay, yes. Kita belajar tentang ilmu memberi arti. Nah di situ kita ngomongin tentang ilmu memberi arti terhadap semua kejadian. Nah setelah itu kelanjutannya, sambungan puzzle-nya adalah ilmu untuk menjawab siapa saya. Okay. Sehingga kita dengan sengaja install identitas diri kita untuk bisa menjadi menjadi benar-benar totalitas gitu. Nah ini mungkin kayaknya nggak ketemu ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi yang hari itu saya lakukan adalah saya dengan sengaja menulis identitas saya siapa. Gitu. Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Ya udah. Identitasnya saya siapa? Ini soalnya kita baru pindah studio teman-teman ya. Jadi masih kececer-cecer ya. Masih bercecer barang-barang saya ya. Nah, hari itu saya bikin dengan sengaja, saya Fadli, saya adalah orang yang sehat, cerdas, kaya, bijaksana, dan berpengaruh gitu. Ceria, bersemangat, dan selalu menjadi manfaat untuk banyak orang gitu. Menjadi saluran manfaat untuk bisa, ketemu, ini dia nih. Lebih tepatnya ya. Saya bacain teman-teman ya. Ini dia. Ini saya pasang teman-teman di meja kerja saya. Jadi memang dengan sengaja saya taruh ini dan saya baca setiap hari waktu itu. Dan ini udah dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi memang dari belum punya duit udah bikin ini. Gitu ya. Jadi ini nih. Saya Fadli, orang yang selalu sehat, atletis, bahagia, ultra kaya, semangat, cerdas, bijaksana, jujur, berpengaruh, dan ceria. Nah, ini dengan sengaja saya buat teman-teman untuk mengingatkan saya berkali-kali setiap hari tentang siapa saya. Betul. Walaupun belum, kan gitu ya. Ya beberapa belum, banyak yang belum kan gitu ya. Sehat, oke lah. Berarti karena saya punya identitas diri yang sehat, maka saya harus tidur yang cukup, jaga makan, ya usahakan olahraga, kan gitu ya. Karena saya pengen bahagia, oke, berarti saya nggak gampang down dong. Saya selalu ini kok disayang Tuhan, saya selalu dapat yang saya inginkan. Saya ketawa tiap hari sama ketemu siapapun, kan gitu. Saya ultra kaya ini saya punya ukuran spesifik Mas Teguh. Ultra kaya itu satu level di atas kaya. Kaya itu definisinya kan harus terukur, gitu kan. Orang kaya nih kan katanya gitu. Nah, kaya itu adalah orang dengan penghasilan $1 juta per tahun. Itu definisi saya. Gitu. $1 juta itu sekitar 16 miliar atau mungkin sekitar 1,2 miliar per bulan lah income-nya. Ya $1 miliar sebulan, anggaplah gitu ya. Itu kaya. Nah, kalau ultra kaya itu sama $1 juta tapi per bulan. Jadi punya income 16 miliar per bulan. Ya masuk akal lah, bisa dilakukan lah gitu. Nah itu ultra kaya. Makanya ini udah saya pasang nih dan saya spesifik. Oh ya ultra kaya gitu. Sehingga saya akan akan bersikap seperti itu, saya akan mengambil keputusan seperti itu, saya akan menjaga mood seperti seseorang yang ultra kaya, saya akan bijaksana seperti orang yang ultra kaya, saya akan belajar giat seperti orang ultra kaya belajar, gitu ya. Dan semua itu akan dengan sengaja saya lakukan karena ini identitas saya, gitu. Jadi yang kita lakuin ini. Gitu ya. Oke. Jadi udah punya afirmasi saat itu juga ya, sudah punya afirmasi. Hari itu sudah punya afirmasi yang betul-betul memang dengan sengaja saya bawa ke meditasi, saya bawa ke ingatan setiap hari, saya sesering mungkin ngebaca. Saya bahkan beberapa bulan ketika saya baru bikin ini saya foto, saya jadiin wallpaper handphone. Jadi ketika buka screen langsung tengah-tengahnya kelihatan ini, jadi saya bisa baca, oh iya saya kan orangnya gini, berarti perlu seperti ini gitu. Oke.